ya dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ya kita lanjutkan ya pembahasan kita ya tentang salat Jumat. Kemarin sudah kita bahas sampai slide yang ke-3 ya. Sekarang kita masuk ke slide yang ke-4. Ya, sekarang kita masuk ke slide yang ke-4. Ya. Semoga nanti ini dapat kalian pahami lagi lebih baik ya apa yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan ini. Oke. Di poin yang di slide yang keempat ini kita akan berbicara tentang syarat khutbah. Jadi khutbah itu ya khususnya khutbah Jumat ada ketentuan-ketentuan ya yang harus dipenuhi sehingga khutbah Jumat itu benar-benar sah dalam pandangan syariat Islam. Pertama, khutbah Jumat itu dilaksanakan pada siang hari atau bahasa sederhananya sudah masuk waktu zuhur. Ya, jadi waktu zuhur ini, waktu sholat zuhur kadang berubah-ubah. Ya, nanti ada kalanya jam 12:05 sudah azan. Sekarang sudah sampai jam 12:40 baru azan. Ya. Maka ketika belum masuk waktu sholat zuhur, maka tidak boleh sang khatib menyampaikan isi khutbahnya. Kenapa? Karena dua khutbah itu posisinya mengambil 2 rakaat sholat zuhur di lain hari. Makanya tak boleh. Jangan nanti gara-gara mau buru-buru, yuk biar cepat kita sholat Jumatnya. Ya. Sebelum waktu zuhur sudah khutbah duluan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Nah, enggak boleh. Ya. Harus sudah dipastikan bahwa sholat zuhur waktunya telah tiba atau masuk. Oke. Yang kedua adalah khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jadi sang khatib seyogianya adalah orang yang sehat fisiknya. Ya, orang yang masih mampu berdiri ketika menyampaikan isi khutbahnya. Walaupun memang bolehnya dilakukan secara duduk, tapi lebih afdal, lebih baik khutbah Jumat itu disampaikan dengan berdiri agar lebih jelas, agar lebih nampak semangatnya, agar lebih terlihat kualitasnya, ya, agar jangan nanti jamaah mengantuk. Ya, khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Nah,
Sama seperti Idul Adha, Idul Fitri, kan dua juga khutbahnya. Nah, dia duduk di antara dua khutbah. Yang perempuan mungkin sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah sholat ada khutbah, maka disitulah dapat kalian lihat ya bagaimana tata cara pelaksanaan khutbah. Mekanisme khutbah Idul Fitri dan Idul Adha beserta khutbah Jumat itu sama. Hanya perbedaannya kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha kita sholat dulu baru mendengarkan khutbah. Kalau sholat Jumat kebalikannya, khutbah dulu baru sholat. Nah itu dia. Bapak ulang kembali ya karena pertanyaan yang berkaitan dengan ini selalu keluar. Oke. Apalagi khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Jadi intonasi suara yang keluar dari sang khatib ketika memaparkan dan menyampaikan isi khutbahnya, isi tausiah dan nasihatnya harus keras. Keras bukan artinya batu, baja, tidak. Lantang suaranya. Jelas didengar. Jangan kumur-kumur. Karena ada orang cakap kumur-kumur. Kayak apa dia? Apa namanya itu bang? Kayak orang yang baru gosok gigi. Kumur-kumur. Nggak tahu kita mana huruf A, mana huruf B, mana alif, mana ba, mana huruf ta, mana huruf sa, nggak boleh. Harus jelas. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Apalagi suara cempreng-cempreng kan. Para hadirin dan hadirat. Ya, nggak boleh. Harus jelas dan lantang. Jelas dia huruf-hurufnya. Makhraj hurufnya jelas-jelas. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jangan terburu-buru. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Nanti ketawa jamaahnya kiki lucu kali ustadznya katanya. Batal salat orang. Ya. Karena ini khutbah Jumat. Kalau ceramah bebas enggak masalah sekali-sekali biar jamaahnya tidak bosan, ya. Tapi kalau khutbah Jumat jangan, harus jelas ya. Makanya Rasulullah SAW ketika dia sudah naik ke mimbar itu dia megang tongkat. Ya, istilahnya inilah kita buat tongkatnya ya. Karena kalau Bapak megang tongkat nanti kebesaran berat juga. Megang tongkat dipegang Rasul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, azan kedua, baru lanjut. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Terus seperti itu. Jelas, harus lantang suaranya. Jangan lembek. Ya, karena nanti tidak sampai pesan wasiat dan nasihat itu kepada para jamaah. Rasulullah megang tongkat. Jadi ketika ada orang yang ngantuk-ngantuk, sampai kadang terantuk jidatnya ke tembok kan, atau ada orang yang bicara-bicara dengan kawannya, maka dihentakkan Rasulullah lah tongkat tadi. Biar tersadar. Begitu dia ya. Jadi kalau sekarang, karena di masa Rasul dulu belum ada mic. Ya. Jadi memang hanya mengandalkan suara. Tidak ada belum pengeras suara. Makanya walaupun sekarang juga pakai pengeras suara, kadang mic-nya kurang bagus, tetap juga sunnah Rasul memegang tongkat itu termasuk dari salah satu sunnah yang boleh
diikuti setiap khatib di waktu sholat Jumat. Oke ya, disampaikan dengan suara yang keras dan jelas dan mudah dipahami. Ya, berarti khotib berarti ada dua khutbah. Yang kedua disampaikan dengan suara yang keras. Artinya apa anak-anak Bapak? Harus jelas dia letak-letak huruf itu. Jangan ada yang terburu-buru. Dan kalau bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah. Jangan pula bahasa daerah kita. Ya, macam bapak orang Mandeling, namanya kan, bahasa Mandeling dia. Perjolo-jolo. Enggak boleh. Ya. Karena jamaahnya kan bermacam-macam. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Mandeling, Padang, Karo, macam-macam. Apalagi Sumatera Utara, ya, corak kesukuan yang begitu banyak. Jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan jangan pula terlalu ilmiah. Nggak paham orang nanti. Kita harus mengimplementasikan. Kita harus sosialisasikan. Kita harus realisasikan. Aktifkan. Macam-macam. Yang penting bahasa ilmiah, bahasa serapan dari Inggris semua. Akhirnya jamaah bingung. Apa yang disampaikan Ustadz nih? Bukan paham, makanya ngantuk dia. Atau suaranya lembut kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak dengar suara dangdut, nyanyi dangdut, kawan kan ngantuk jadinya Bang Syahid. Ini kayak Nina bobokan mama di rumah ini tidur, ngantuk dia tidur. Lelap ya kan, ngences pula. Wah, kena najis masjid kita. Jangan ya. Jadi sang khotib itu suaranya harus lantang, jelas, ya. Kalau bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Bahasa yang biasa saja, ya. Jangan terlalu ilmiah, ya. Jangan pula kayak presentasi di seminar internasional ya, sedikit-sedikit bahasa Inggris, wes publish angine katanya. Bingung kita kan? Nah, harus memang menggunakan bahasa Indonesia yang dipahami oleh seluruh jamaah. Ya, oke. Yang kedua, berikutnya apalagi di sini? Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, ya. Ya, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, ya. Sebaiknya jarak antara kedua khutbah. Jadi jangan terlalu lama, ya. Begitu khutbah pertama, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Habis khutbah pertama, duduk khotibnya. Lama kali duduknya. Nggak boleh. Palingan hanya hitungan beberapa menit ya. 1 menit atau 1 menit setengah itu udah lama kali. Langsung naik disambung dengan khutbah kedua. Jangan pula sampai tertidur khotibnya. Terduduk kan kecapean dia berdiri tertidur. Waduh, batal khutbahnya kan. Jangan sampai ya. Sang khotib ya, poin F, harus suci dari hadas dan najis ya. Di semester pertama kemarin anak-anak Bapak sekalian sudah kita jelaskan ya tentang hadas dan najis ini. Ada hadas besar, ada hadas kecil, ada najis aini, ada najis hukmi, ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah dan sebagainya. Poin G, terakhir khotib menutup aurat. Jadi sang khotib
yang biasanya juga merangkap imam, harus posisinya harus dia dalam keadaan menutup aurat. Jangan terbuka auratnya, ya. Karena 2 khutbah itu adalah sama dengan 2 rakaat salat. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, enggak Bapak? Jika ada, angkat tangan, sebut nama saya Pak. Nah, gitu, boleh. Jangan malu-malu. Ada Bang Fatur? Bang Fauzan? Ada Kak Sadrina, Kak Keisha, Nafiza, terserah. Bang Fudail, Kak Laika, Syahid, Muammar, Ahmad Fahri, Kak Jihan, Kak Farah, Nikesha, nggak ada? Kita lanjut. Oke, ya. Sunnah khutbah Jumat. Jadi sunnah ini adalah hal-hal yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya dalam proses khutbah Jumat. Apa itu? Yang pertama, sang khotib atau khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Ini sudah sering kita lihat, ya. Ya. Karena mimbar atau podium, ya, itu harus lebih tinggi sedikit dari jamaah. Kan? Kenapa? Agar lebih enak kita melihat, memandang, dan memperhatikan serta memahami materi yang disampaikan sang khotib. Sempat khotibnya di bawah, gini kita nengoknya, sakit leher. Nah, sempat apanya mimbarnya di bawah, kita nengoknya ke bawah gini, sakit leher kita. Samalah kayak kita nonton televisi, kan agak tinggi sedikit ya, agak di atas sedikit, pas dia gitu. Kalau ketinggian juga nggak bagus, mendongak kita gini, sakit juga leher kan, jadi standar dia. Jadi para jamaah juga tidak terlalu sulit untuk melihat dan memperhatikan penjelasan sang khatib. Makanya mihrab itu, mimbar itu lebih tinggi sedikit dari tempat duduk jamaah sholat Jumat. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan ya, bahwa kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang fasih dan terang. Jangan sampai orang tak paham apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah. Pada saat ini kita sudah di bulan Rajab. Oleh sebab itu marilah kita banyak-banyak berpuasa sunnah. Qiyamul lail di malam harinya. Bingung jamaah tengok-tengokan. Apa ya dong Ustaz? Enggak tahu. Jadi rusak sholat Jumat orang gara-gara khotibnya tak jelas apa yang disampaikannya. Entah dia kumur-kumur, entah mungkin ada yang sangkut duri ikan di gusinya, nggak tahu kita. Katanya nggak boleh, harus jelas ya, nggak boleh main-main. Karena itu khutbah Jumat itu bukan ruang untuk bermain-main. Karena dia kewajiban, maka harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dan bahasa yang ringan serta mudah untuk dipahami para pendengarnya. Oke, khotib menghadap jamaah sholat Jumat. Nah, ini juga ya, ada kadang Bapak lihat khotib itu dia baca teks kan, dari awal sampai akhir nggak pernah dia mandang jamaah. Gini aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak tahu dia jamaahnya kemana.
Sekali dia nengok ke depan, nggak ada lagi orang, udah bubar. Nah, jadi khutbah Jumat itu disampaikan, boleh baca teks, tapi jangan teksnya saja yang dilihat, tengok juga jamaah sekali-sekali. Nah, ya. Contoh kalau kita baca teks, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lihat teks, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Begitu. Jangan monoton melihat teks saja. Nanti bosan jamaahnya. Bapak ini ceramah, Bapak ini yang sang khotib ini lagi khutbah atau memang lagi baca buku dia. Bingung kita kan? Nah, karena tidak ada interaksi secara mimik kepada jamaahnya. Itu juga kurang baik, ya. Khotib membaca sholawat dan lainnya di antara dua khutbah. Ini sunnah, ya. Ketika duduk sang khotib di antara dua khutbah sebagai pemisah al-fasil bainal khutbatain, maka di situ kita disunnahkan untuk membaca selawat. Ya, khotib disunnahkan menertibkan 3 rukun, puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, dan berwasiat. Apalagi jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, memperhatikan khutbah Jumat. Nah, ini dia. Jadi anak-anak Bapak, begitu masuk ke masjid pada hari Jumat, sholat tahiyatul masjid dulu, jangan lagi buka-buka HP. Kadang HP ini yang melalaikan kita untuk berzikir, mengingat Allah. Ya, kalau Bapak pribadi, ya, kalau sampai ke masjid, ya HP kadang dibawa, nggak mungkin kan? Kita kadang sholat di jalan, begitu mau wudhu, itu HP sudah di mode pesawat dibuat. Dah, nggak ada mengganggu lagi. Kadang jangan ketika khutbah bunyi pula HP-nya. Tirut. Iya kalau tirut. Kalau lagunya lagu nggak enak, ayo goyang duma, katanya kan bingung orang. Iya kan? Kuci kutahe, katanya. Aduh, hancur konsentrasi orang yang khotib, bingung. Pas pula Ustadz dia suka lagu India, disambungnya pula, hilang bahan khutbah. Iya kan? Bahaya. Makanya anak Bapak nanti kalau ke masjid sholat Jumat, kalau bisa ditinggal HP-nya di rumah, ditinggal. Kalau memang harus dibawa, mungkin penting, ya maka di model pesawatkan saja. Setelah Jumat diaktifkan kembali. Karena dapat merusak konsentrasi, ya konsentrasi kita tidak fokus lagi, dan juga mengganggu konsentrasi dan fokus orang lain. Ya, jangan sampai nanti ya yang khotib juga terganggu konsentrasinya, buyar jamaah semua, merajuk khotibnya. Waduh, kok lagu India itu Pak, katanya. Nah, kan? Padahal kita di masjid. Makanya dihindari, ya. Apalagi sekarang nada deringnya TikTok zaman sekarang itu dibikinnya. Waduh, hancur kita ya. Jadi jangan sampai ya kita terkontaminasi dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Ya, jangankan suara darah dering mengingatkan kawan untuk diam saja. Nah, begitu itu sudah menyia-nyiakan pahala sholat Jum'ah kita. Apalagi sampai mengganggu orang. Ya, sang khotib juga rusak konsentrasinya gara-gara kita. Padahal ya di tangan sang khotiblah keabsahan ya diterima atau tidaknya sholat Jumat berjamaah kita. Oke, anak Bapak sekalian, kemudian khotib hendaklah memberi salam. Iya betul ya. Khotib hendaklah memberi salam. Ya, hendaklah memberi salam
Setelah memberi salam di pertama baru mendengarkan, baru sang khotib duduk dan mendengarkan lantunan suara merdu azan yang kedua, ya. Oke. Yang poin H, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Jadi harus disediakan tempat duduk kursi, ya, untuk duduknya sang khotib pertama, ya, setelah mengucapkan salam untuk mendengarkan azan kedua. Kemudian tempat ia nanti duduk ketika selesai dari khutbah yang pertama. Oke, sudah selesai tentang sunnah khutbah Jumat. Ada mau ditanyakan anak bapak semua? Ada pertanyaan tentang pengalaman sholat Jumat kalian lakukan? Pak, saya kemarin sholat Jumat khotibnya begini-begini, Pak. Pak, kemarin itu ada yang salah, Pak. Boleh kita diskusikan, ya, dari pengalaman kalian ketika melaksanakan sholat Jumat. Mungkin ada hal-hal yang aneh, baik dalam proses khutbah Jumatnya atau mungkin dalam proses pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri, atau sholat Idul Fitri, atau sholat Idul Adha, atau sholat-sholat lainnya. Bapak persilakan untuk ditanyakan jika ada yang masih kurang paham. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan anak bapak? Pak, saya Pak. Ya, apa itu Bang Syahid? Semangat terus. Pak, sholat jamak dan qasar niatnya boleh bahasa Indonesia. Kalau untuk sholat Jumat boleh niatnya Pak pakai bahasa Indonesia. Bagus. Jadikan Bang Syahid dan kawan-kawan sekalian dengarkan, ya. Niat itu kan pada dasarnya letaknya di dalam hati. Ingat, itu poin pertama. Niat itu letaknya di dalam hati. Kalau hati yang bicara, kan nggak ada lapasnya. Coba kita melihat burung terbang. Terbang burung itu. Tapi nggak terucap dari lisan kita. Tapi terlintas dalam pikiran dan hati. Nah, gitu kan? Atau, lapar aku, bah. Atau, haus. Tapi nggak terucap. Tapi kita merasakan ungkapan dari hati dan pikiran. Tidak ada lapasnya. Tapi kita dapat merasakan. Maka letak niat itu sebenarnya di dalam hati. Oke. Kenapa Pak Ustadz ada lapas niat pakai bahasa Arab? Ya, itu hanya sekedar membantu. Kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tapi jangan pula dilapaskan. Sengaja aku sholat Jumat 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bingung orang kiri kanan. Ngapain ya Bapak ini? Kayaknya kayak Bapak ini mu'allaf ini, baru Islam kata orang. Jangan. Di dalam hati aja. Jadi letak niat itu dari Allah sampai bar, disitulah letaknya. Ketika kita udah takbir, perhatikan, Allah, dalam hati kita berniat, lisan kita mengucapkan Allah, hati kita mengucapkan niat kita. Allah, ketika di situ dalam hati kita terlintas sengaja aku sholat Jumat 2 rakaat mengikut imam wajib karena Allah Ta'ala. Udah pas. Makanya sholat qasar jamak juga kalau tidak hafal niat bahasa Arabnya itu dibolehkan dengan bahasa Indonesia, tapi tidak dilapaskan ketika takbir, tapi di dalam hati. Ada lagi?
Ada lagi yang mau bertanya? Lima kali 3. 15. Ya, 14 orang yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3 orang sudah melarikan diri berarti. Ada lagi? Yuk. Jika ada, Bapak persilakan dengan segala hormat. Waktu kita 1 menit 30 detik lagi. Bukan anak Bapak, ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Semoga ya penjelasan Bapak ini dapat kalian pahami, ya, dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan kita, terkhusus yang berkaitan dengan sholat Jumat beserta khutbahnya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Besok insya Allah akan